Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Firdausi, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, pada malam yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan, memaparkan, dan menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Langsung saja, yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan kerangka dasar atau filosofi yang mengarahkan cara pandang terhadap pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menekankan tujuan dan prinsip yang mendasari proses belajar, seperti pendekatan konstruktivis yang fokus pada peran aktif siswa. Di sini ada beberapa macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivis, yang kedua pendekatan behavioristik, yang ketiga adalah pendekatan humanistik. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini mencakup cara-cara yang spesifik dalam merancang pengalaman belajar seperti penggunaan diskusi, kelompok, atau proyek kolaboratif. Ada beberapa strategi-strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif, yang kedua pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif. Selanjutnya adalah model dalam pembelajaran. Model pembelajaran adalah representasi atau gambaran sistematis dari suatu proses pembelajaran. Model pembelajaran ini seringkali mencakup berbagai komponen, seperti langkah-langkah yang harus diikuti dalam pembelajaran, misalnya model pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan materi diberikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis teknologi, seperti halnya menggunakan handphone, menggunakan laptop, dan berbagai macamnya. Selanjutnya adalah pembelajaran integrated learning. Dan yang ketiga adalah pembelajaran mastery learning. Selanjutnya, metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang lebih terperinci yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Ini bisa mencakup berbagai cara penyampaian materi seperti ceramah, demonstrasi, atau pembelajaran berbasis masalah. Ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan dalam menyampaikan pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, praktek langsung. Dan yang terakhir adalah daring. Jadi dari keempat tersebut adalah metode-metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah praktis yang spesifik untuk melaksanakan metode pembelajaran. Teknik pembelajaran ini adalah alat atau aktivitas yang digunakan untuk mendukung pembelajaran seperti menggunakan permainan atau alat bantu visual dalam mengajarkan konsep tertentu. Ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, penjelasan materi, yang kedua demonstrasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran mencakup filosofi dasar yang mengarahkan proses belajar seperti kognitivisme atau
behaviorisme. Yang kedua, strategi. Strategi adalah rencana umum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup bagaimana materi akan disampaikan dan interaksi dengan siswa. Yang ketiga adalah teknik. Teknik merupakan cara spesifik yang digunakan untuk melaksanakan strategi, seperti tanya jawab atau diskusi. Yang keempat adalah model. Model adalah representasi sistematis dari metode pembelajaran yang lebih kompleks, seperti model pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir adalah metode. Metode adalah cara umum untuk menyampaikan materi seperti ceramah atau pembelajaran daring. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada jenengan semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.